Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal hidup rendah hati dan sederhana. Judul ini, saudara sekalian, mengingatkan kita kepada sikap dan gaya hidup. Sikap dan gaya hidup manusia di bumi ini terbagi dua. Next kita lihat. Gaya hidup di muka bumi terbagi dua jenis, yaitu gaya hidup orang fasik atau gaya hidup orang beriman. Orang fasik itu adalah orang yang tidak peduli akan Allah. Sekalipun dia tahu Allah, sekalipun dia beragama, tapi dia fasik, tidak taat firman Tuhan, tidak peduli. Itu gaya hidupnya berbeda sekali dengan gaya hidup orang yang beriman. Itu sebabnya, saudara sekalian, kalau kita lihat gaya hidup orang fasik, itu kita lihat contoh dalam Kejadian 11 ayat 4. Padahal itu setelah dunia dihukumkan oleh karena air bah menghabiskan manusia pada zaman Nabi Nuh. Namun setelah itu pun gaya hidupnya tetap gaya hidup orang fasik. Mengapa? Karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Kalau hanya bisa dihidupkan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Selama manusia itu tidak tenggelam dalam firman Allah dan Roh Kudus, impossible, mustahil. Karena itu, saudara sekalian, kita mesti lihat gaya hidup orang lama itu bagaimana, ya. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Ini gaya hidup manusia sesudah dimusnahkan dalam banjir air bah yang besar. Enggak berubah. Coba lihat, ini ajaib. Tidak punya kesadaran sama sekali, saudara sekalian. Bangunkan yang puncaknya sampai ke langit. Menyaingi Allah. Kalau orang sombong, lupa diri. Semua disingkirkan. Direktur disingkirkan. Jenderal disingkirkan. Lama-lama malaikat disingkirkan. Sesudah malaikat, jadilah dia seperti Lucifer. Tuhan pun mau disingkirkan. Gaya hidup ini sudah sekalian mengembangkan dirinya, melupakan Allah, dan cari nama. Kenapa sih manusia kok gila cari nama? Zaman dulu sampai zaman sekarang. Itu saja, sudah sekalian. Manusia itu sudah sekalian membanggakan apa yang dimilikinya, kekuatan, kepintaran, kekayaan, kemuliaan. Orang hidup itu, sudah sekalian, latihan fisikal. Itu pusat kebugaran di mana-mana latihannya just physically. Sekarang saya lihat di televisi maju selangkah. Kalau latihan itu cuma physically, tubuh saja, itu kurang berarti apa-apa. Sekarang ini baru dikembangkan bahwa latihan yang kedua itu mentally. Supaya gaya hidup itu bersangkutan sekali dengan jiwa, mental manusia. Jadi itu harus dilatih. Tapi orang lupa mentally and physically ini untuk hidup di dunia saja. Belum pernah mereka menyebut orang sehat itu spiritually. Maaf ya, bukannya orang mau sehat, tapi perzinahan, persundalan banyak dalam hidupnya. Orang yang suka zina, suka sundal gitu gak akan panjang umur. Allah berfirman begitu.
Sekarang senang, kelihatannya senang cuma daging. Tidak pernah melatih spiritually. Kalau betul-betul mau sehat, mesti dari atas. Spiritually, turun ke mental dan fisik. Bukan mentally, bukan physically, baru mentally, spiritually nggak dibicarakan. Ini gaya hidup yang sombong, saudara sekalian. Hal ini menyebabkan, saudara sekalian, hidup manusia itu bersaing. Sadar nggak kita ini sekarang hidup bersaing? Bersaing siapa yang lebih? Siapa yang lebih? Siapa yang paling? Siapa yang paling? Dari sekolah itu tidak pernah melatih spirituali. Kecuali sekolah-sekolah Kristen yang dibangun secara khusus. Saya menyelidiki misalnya sekolah Cahaya Bagi Bangsa. Itu spirituali nomor 1, baru mental, baru fisik. Kalau sekolah-sekolah negeri, Masya Allah. Nggak ada spirituali. Sekolah Kristen ya sedikit-sedikit ya, singgung sedikit. Manusia sekarang hidup terjerumus sudah sekalian kepada siapa yang lebih dan siapa yang paling. Ini yang dicari oleh manusia. Jadi dunia kita terjerumus dalam persaingan, kebencian satu sama lain, saling menjatuhkan, saling membunuh, saling menghancurkan, saling membinasakan. Lihat enggak? Di televisi setiap hari ceritanya macam gitu. Saling. Gaya hidup tinggi hati, kesombongan, gaya hidup yang jumawa, makin hebat. Kalau zaman dulu makin rendah hati, makin hebat. Zaman sekarang makin sombong, makin hebat. Pas sombong. Siapa yang tidak sombong tidak akan menang dalam bisnis, dalam banyak hal. Oh, saudara-saudara, gaya hidup ini yang dikatakan oleh Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kejatuhan, tinggi hati mendahului kehancuran. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ini firman Allah. Siapa saja yang congkak? Sudah tahu, ini papanya Rubinadi. Umurnya hampir 84 tahun. Kita kumpul selalu berdoa supaya kita rendah hati. Terakhir kita kumpul di Guci, Tegal. Semua anak cucu buyut 2. Berdoa. One by one didoakan, satu persatu. Yang terakhir Rubin, anak paling dewasa. Kita cuma minta rendah hati. Sebab kepintaran membawa manusia ke atas. Ketangkasan, talenta, karunia membawa kita ke atas. Sifat-sifat manusia yang baik membawa kita ke atas. Tapi hanya satu yang bisa membuat kita tetap di atas. Kerendahan hati. Semua kita boleh naik, rezeki boleh naik, duit boleh naik, segala boleh naik. Tapi satu yang membuat kita tetap di atas. Kerendahan hati. Sifat Kristus itu yang paling bagus adalah kerendahan hati. Kalau tidak semua jungkir ke bawah. Semua jatuh. Itu sebabnya tuh ayat mengatakan kecongkakan mendahului kehancuran. Siapa yang congkak, tunggu tanggal mainnya.
Tinggi hati mendahului kejatuhan. Siapa yang tinggi hati sebentar lagi jatuh. Saudara-saudara, ada kisah dalam kitab 2 Tawarikh, saudara sekalian, ya, raja Israel itu terbagi 2, utara Samaria, di bawah itu Yahuda. Suku Yahuda itu adalah yang setia kepada Tuhan. Jadi biar atas itu dijajah, campur-campur sama agama kafir menyembah berhala, Yahuda itu tetap setia kepada Tuhan. Pada satu ketika ada seorang raja Yahuda, namanya Uzia. Dalam usia 16 tahun sudah sekalian, udah diangkat jadi raja. Dan Alkitab menyatakan ia sangat mengasihi Tuhan. Ia sangat menghormati Tuhan dan sangat taat atas perintah Tuhan. Siapa yang di sini merasa dirinya sangat mengasihi Tuhan? Sangat mentaati firman Tuhan. Tetapi ketika dia sudah maju, dia memperoleh apa yang diinginkan hatinya. Apa yang diinginkan hatinya? Kehormatan, kekayaan, kemuliaan. Dia melupakan Tuhan yang mengangkat dia. Allah itu yang mengangkat dia sampai ke puncak keberhasilan. Sampai ke puncak kejayaannya. Tapi dia lupa itu. Itu sebabnya kita melihat ayat sudah sekalian dan 2 Tawarikh pasal 2 ayat 16. Di situ dikatakan sebab setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal-hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Manusia seringkali rendah hati kalau miskin gitu ya. Kalau sudah berhasil gitu, aduh. Berubah kasih setianya dan melupakan Tuhannya. Tuhan yang mengangkat dia menjadi berhasil, Tuhan yang mengangkat dia jadi jaya itu rasanya usahanya sendiri. Enggak. Umur saya 84 tahun, saya sudah keliling 55 negara di dunia ini. Dulu saya tukang keliling kemana saja. Saya paling takut harus rendah hati. Karena itu beberapa bulan yang lalu kami kumpul di Tegal itu, di Guci. Cuma doain satu-satu dari buyut saya dulu, 2. Baru cucu mantu sampai Rubin Adi. Saya cuma doa, Tuhan lanjutkan kasih setiamu akan hamba-Mu ini. Ketika dia terus dalam kerendahan hati. Jadi gini, manusia itu naik ya. Kalau dia sudah naik lupa diri dia pasti jatuh. Tapi kalau dia naik, doa kita itu apa? Dia sudah naik. Enggak usah minta terus naik. Sebab kalau orang lupa diri, itu akan jatuh. Doa kita selanjutnya kalau kita sudah naik adalah lanjutkanlah Tuhan, kiranya kasih dan setiamu akan hamba-Mu cukuplah. Asal lanjut terus sampai kita menutup mata, itu kemenangan yang terbesar. Tapi siapa yang ingin tinggi terus sampai ke langit, dia pasti kembali kepada sejarah lama. Kalau bukan habis karena air bah, dia juga akan habis sudah sekalian karena hukuman Allah. Seperti Raja Yahuda ini sudah sekalian berubah setia sehingga ayat yang ke-21 bagian awal itu dikatakan Raja Uzia sakit kusta
sampai pada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam sebuah rumah pengasingan. Karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dulu sudah sekalian pada umumnya orang sakit kusta dibuang keluar kota. Ingat bahwa kota zaman dulu ada temboknya. Yerusalem misalnya. Kelilingnya tembok. Kalau roboh, kalau rusak, hancurlah negeri itu. Makanya Yerusalem tembok kotanya yang pernah rusak harus dibangun kembali. Dan kalau orang sakit kusta, dia harus dibuang keluar kota. Makanya tidak jauh dari pintu kota, orang sakit kusta berkumpul. Tidak boleh ada orang dekat-dekat. Dan kalau ada orang yang dekat-dekat, orang kusta itu bilang, najis, najis, najis. Mengingatkan orang supaya jangan dekat-dekat karena penyakit kusta itu zaman perjanjian lama dianggap sebagai kutukan. Terkutuk. Dan itu sebabnya sudah sekalian, Raja Usia ini juga masuk orang yang terkutuk, diasingkan. Karena dia raja tidak dibuang keluar kota tapi diasingkan dalam satu rumah khusus, tidak boleh keluar rumah. Coba raja diasingkan, kenapa? Lupa diri. Siapa yang angkat jadi raja? Siapa yang mengangkat Anda sekarang jadi raja di dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam apapun juga. Di kantormu kau jadi kepala, master, head, segala macam. Kalau bukan Tuhan, jatuh. Nah, di dunia ini sudah sekalian, dalam Alkitab saya baca ada orang yang hebat sekali. Saudara masih ingat siapa yang dalam perjanjian lama kuat sekali manusianya? Kalau dia mau berpegangan tiang ini runtuh. Orang itu bernama Simpson. Tapi kalahnya apa? Dirayu sama Delila. Berapa banyak orang hebat sekalian di dunia ini, kalahnya sama Delila. Kalahnya sama perempuan. Kalau udah kena rayuan perempuan, lupa diri. Di dunia ini siapa yang sombong, sudah sekalian ada 3 penyakit. 3 tak. 1 tahta, lupa diri. 2 harta, pamer harta. 3 wanita. Zaman dulu sih wanita. Zaman sekarang pria. Pria itu jadi kenangan, jadi harapan. Sebab kitab Nabi mengatakan akhir zaman 7 perempuan mengejar laki-laki. Kalau dulu laki-laki yang mengejar perempuan, tapi kalau sekarang perempuan mengejar laki. Benar apa benar? Nah benar katanya. Benar. Sebab itu menggenapi firman Tuhan. Kenapa begitu? Sudah tahu. Laki-laki kalau perang, dia yang maju. Laki-laki kalau hidup, dia mencari usaha gila-gilaan. Matinya muda. Ya. Laki-laki itu kerjanya berat. Laki-laki itu banyak pikirannya, kena stroke segala macam. Jadi kebanyakan wanita di atas muka bumi. Di semua negara kebanyakan wanita. Makanya genaplah firman Tuhan. 7 perempuan mengejar 1 laki-laki. Ini sudah mesti ukur dari firman Tuhan. Jadi sudah sekalian saya lihat di dunia ini. Orang-orang yang hebat itu, sombong itu semuanya lenyap. Saya lihat dulu di Asia ini, ada orang bernama Genghis Khan. Anaknya bernama Kubilai Khan. Itu yang menaklukkan Asia.
menaklukkan Tiongkok. Makanya di dalam darah orang Tionghoa itu sudah sekalian tercampur dan sebagian adalah darah Mongol. Tidak ada manusia itu yang asli. Orang Mongolia itu banyak menguasai dari Genghis Khan, Kubilai Khan. Ini sudah sekalian menguasai dan darahnya itu darah Mongol banyak sekali sudah sekalian. Demikian pula sudah sekalian orang-orang hebat. Dalam sejarah Turki itu hebat. Kemal Atatürk sudah sekalian dari Turki. Hebat. Sekarang sudah sekalian presidennya nangis. 23.000 manusia mati dalam satu gempa bumi ini. Belum lagi yang terkubur di bawah, belum ketemu. 23.000 orang. Saudara-saudara, di mana kehebatan manusia? Kemal Atatürk sudah lenyap. Sekarang juga si Erdogan sudah sekalian lagi lemes sekali. Itu presiden Turki yang paling sombong sudah sekalian. Sekarang direndahkan di hadapan Tuhan. Napoleon Bonaparte dari Prancis. Siapa yang nggak kenal namanya? Kemana dia pergi, dia pasti menang perang. Tapi karena kesombongannya, dia lupa diri. Kenapa? Semua sudah ditaklukkan, cuma satu yang belum. Rusia. Karena itu ambisinya besar, Rusia mesti ditaklukkan. Penasehat-penasehatnya sudah memberitahu jangan sekarang. Kenapa? Sekarang musim salju. Kalau kita menyerang sekarang, kita kewalahan karena alam. Tapi orang sudah sombong lupa diri. Aku nggak pernah kalah. Dia serbu Rusia. Belum sampai dia menang, dia udah kalah di jalan karena salju, badai salju. Dan dia orang yang kalah. Dia ditangkap, kemudian dibuang ke Pulau Elba sebagai pecundang. Dan Napoleon Bonaparte mati di Pulau Elba sebagai pecundang. Sudahlah, kita kalau baca sejarah itu sudah sekalian. Saya punya buku sejarah tebal sekali. Belajar sejarah-sejarah manusia yang sombong jatuh sudah sekalian. Di Tiongkok ada satu orang yang dianggap dewa. Mao Zedong. Sampai banyak orang Tionghoa, orang China pikir bahwa Mao Zedong itu dewa, tidak bisa mati. Satu kali mati juga. Utusan PBB dari barat berdiri dan tegak di hadapannya. Dan dia berkata, banyak orang mengira Mao Zedong itu dewa. Tapi hari ini nyata, dia mati juga. Dia manusia biasa. Mana sekarang Mao Zedong? Saudara-saudara, lenyap tanpa bekas. Semua yang diberikan Tuhan Allah pencipta yang maha kuasa. Enggak ada yang kita miliki. Kita lahir tidak bawa apa-apa, dan kita pulang pun nol. Dan itu sebabnya 1 Korintus 4 ayat yang 6 dan 7 mengatakan demikian. Ya, 1 Korintus 4 ayat 6 dan 7, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan satu daripada yang lain. Jangan pikir orang lain itu lebih hebat dari kita. Dan jangan juga pikir
Kita lebih hebat dari orang lain. Sama anak Adam. Saya paling takut kalau kita jadi sombong. Jaga diri. Saya orang yang mendirikan GBI ini tahun 70 bersama Dr. Senduk, Pak Mesa dan Pak Ayub. Julius Isak mendirikan gereja Bethel. Sekarang gereja Bethel menjadi gereja yang mendunia. Di Afrika banyak sekarang. Ada gereja Bethel di mana tuh 8 sudah masuk, sekarang jadi Senegal, ya Afrika itu udah 8 GBI dalam waktu singkat sudah sekalian. Di mana-mana ada gereja Bethel. Saya punya anggota jemaat Dr. Roy di Jakarta, keliling Eropa, sampai di Milan, stroke, masuk rumah sakit. Aduh, sedihnya kan, duit-duit sudah keliling-keliling, mau pulang stroke, dokter. Saya coba hubungin, tapi saya bangga sekali ya. Ternyata di Italia ada gereja Bethel, si Tambahani. Dulu Tambahani pernah kebaktian di sini, loh. Sekarang ada di Milan, ada di Jerman, ada di mana-mana dan bisa mengunjungi, bisa nengok. Saya pikir luar biasa Indonesia itu ada di mana-mana. GBI ada di mana-mana, kan menghukum, memuliakan nama Tuhan. Tetapi dalam 1 Korintus 4 ayat 6-7, apa yang kita tidak terima dari Tuhan? Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima dari Tuhan? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Aduh. Saya lihat tetangganya Pendeta Rubin. Bangun rumah bagus. Mau masuk, meninggal. Wah, sedih. Rumah selesai, mau masuk, meninggal. Saya lihat orang gagah. Belum apa-apa, hilang lenyap tanpa bekas. Ini manusia, saudara sekalian. Kita sering lupa diri, tapi berbahagialah orang yang rendah hatinya. Yesus Tuhan kita itu adalah pelopor untuk rendah hati. Dan dia bukan saja pelopor, tapi dia teladan hidup untuk kerendahan hati. Karena kerendahan hati itu dan kesederhanaan itu pelopornya namanya Yesus. Dari muda anak tukang kayu sampai dewasa, dia tetap sederhana. Jubah pun pinjaman, kuburan pun pinjam. Kuburan Yusuf Arimatea. Seringkali orang kalau ke Israel menengok kuburan Tuhan Yesus. Tidak ada Yesus dalam kuburan itu. He is not there. He has risen. Dia telah bangkit. Saya sudah 8 kali ke Israel. Lihat kuburan itu kosong. Tapi saya tidak pernah lihat kuburan Yusuf Arimatea yang kaya itu. Dan Pak Rubin pernah melihat kuburan Yusuf Arimatea. Orang kaya yang minjemi kuburan itu Yesus. Kuburannya sangat sederhana. Tidak terawat.
Hebat orang kaya itu. Kuburannya banyak, kotorannya, rumput-rumputnya. Tapi kuburan Yesus megah sekali. Karena mendatangkan uang bagi usaha-usaha cari duit zaman sekarang. Saudara-saudara, Yesus pelopor. Yesus teladan hidup rendah hati dan kesederhanaan. Itu sebabnya saudara ingat gak khotbah Yesus yang pertama di dunia? Siapa yang ingat? Barangkali saya kasih hadiah. Waduh, ini suka baca Alkitab kan ya? Buka Injil. Injil pertama Matius. Khotbah yang pertama, 9 sabda bahagia. Ingat? Sabda bahagia yang pertama berbunyi, berbahagialah orang yang rendah hatinya, karena ia empunya kerajaan surga. Aduh. Yang punya kerajaan surga itu adalah orang yang rendah hati. Dalam terjemahan baru dikatakan, berbahagialah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan kita ini miskin. Tapi kita kok belagak sombong di hadapan orang lain. Di hadapan Tuhan kita tuh nol. Manusia itu namanya Ben Ha Adama. Ben itu bin. Jadi manusia itu Ben Ha Adama, artinya kita ini anak tanah. Adama itu berasal dari tanah. Jadi anehnya kita yang berasal dari tanah yang tidak ada artinya ini Ben Ha Adama 92 kali disebutkan dalam kitab Nabi Yeskel. Ben Ha Adama. Kamu itu anak tanah. Itu mau menyombongkan diri. Tapi Yesus berkata, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang merasa miskin di hadapan Allah. Orang yang rendah hati. Ini Alkitab akan timbul terjemahan baru loh. Yang diperbaiki. Saya ingin segera punya itu. Supaya membandingkan terjemahan-terjemahan itu sudah sekalian. Terjemahan itu kadang-kadang ada kekurangannya. Tapi di situ nanti kita bisa bandingkan bahwa Yesus itu adalah manusia yang berkata berbahagialah orang yang rendah hatinya. Yang merasa miskin di hadapan Allah. Karena dia itu yang empunya kerajaan surga. Saya sudah tua. Sedikit lagi 84 genap. Saya pikir saya kemana sih? Cucu saya akan wisuda bulan Juli di Inggris. Dari situ akan pergi ke utara, Irlandia. Senang saya. Tapi saya bilang, no. Kongco udah tua, Engkong sudah tua. Jadi diharapkan nanti pamannya Rubin Adi dan bibinya yang mewakili saya di London dalam wisudanya. Ini badan sudah lemah, sadar ini Ben Ha Adama ini. Tapi ayat mengatakan tubuh makin hari makin tua, makin lemah. Tapi roh makin mendekat dan melekat kepada Allah. Manusia hidup bukan oleh tubuh saja. Sampai hari ini saya 84 tahun. Masih diberkati kekuatan. Itu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan Tuhan, gak mungkin. Impossible. Tapi anugerah Tuhan. Kalau kita jaga rendah hati. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, Yesus, rupanya Allah,
Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kalau naik ke atas, jangan menyatakan kedudukanmu di atas sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan, ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai bahkan mati di kayu salib. Yesus itu Tuhan, jadi manusia, jadi hamba, sampai mati. Matinya mati konyol, digantung di atas kayu salib. Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mati nggak gantung. Bukan di bumi, bukan di langit, tapi digantung. Itu orang-orang terkutuk. Ya betul, Yesus terkutuk. Karena dosamu dan dosaku ditimpakan kepada dia. Sesuai kitab Nabi Yesaya. Kita kira terkutuk dia. Padahal dosa kita ditimpakan kepada dia. Memang Yesus terkutuk, saudara sekalian. Tetapi dia bangkit dari kematian, saudara sekalian. Ya, rela merendahkan dirinya. Jadi kerendahan hati, saya ulangi, adalah ibu. Kerendahan hati itu pangkal dari semua sifat-sifat yang baik. Ya, sifat yang baik itu banyak, saudara sekalian. Tapi ibu dari semua sifat-sifat yang baik itu pangkalnya adalah rendah hati. Orang nggak mungkin baik kalau tidak rendah hati. Orang tidak mungkin berkemurahan kalau tidak rendah hati. Orang tidak mungkin sabar kalau dia tidak rendah hati. Orang sombong paling gampang marah. Tapi orang rendah hati itu ibu semua sifat-sifat baik itu adalah rendah hati. Enggak usah cari yang lain-lain. Cari aja kerendahan hati. Maka yang lain itu akan ditambahkan pada kita. Nah, kerendahan hati itu adalah sikap dan gaya hidup yang paling damai. Sudah tahu paling damai itu apa? Rendah hati. Kalau damai nggak ada penyakit. Jangan pikir saya pakai obat ini, obat itu, enggak. Cari rendah hati, pasti nggak ada musuh, betul? Halo? Orang rendah hati pasti tidak ada musuh, damai. Tapi ada banyak musuh yang tidak kelihatan. Musuh yang tidak ada kelihatan, keinginan daging gitu. Ingin kaya, ingin mulia, itu yang menyebabkan jantungan. Itu yang musuh dari dalam yang kita lupakan. Keinginan itu mesti ditaklukkan. Tapi kalau orang rendah hati, dia bisa menerima. Dia berusaha, bukan malas untuk maju. Tapi kalau dia belum waktunya bisa mengubah, dia akan berdoa, God, give me the serenity to accept the thing that I cannot change. Tuhan berikan aku kerelaan untuk menerima hal-hal yang belum bisa ubah. Bisnis saya nggak bisa ubah, belum. Bukan tidak, belum. Tapi kalau tidak, beri aku kerelaan. Nggak ada perang, damai. Jadi perang itu ada bisa lawan, saingan. Tapi perang itu juga ada yang ke dalam, saudara sekalian. Menaklukkan keinginan daging, hawa nafsu kita itu. Kalau orang rendah hati, nggak akan ada perang di luar maupun di dalam. Jadi rendah hati itu sikap
paling damai, paling bikin orang panjang umur. Mau panjang umur? Berapa umur manusia? 70? 80? Itu yang 70-80 itu Daud yang suka perang, yang suka bunuh orang. Jadi ya cukuplah. Siapa yang suka perang sama hawa nafsu, sama segala macam, itu umurnya 70-80. Umur manusia itu baca Kejadian pasal 6. Umur manusia 120 tahun. Gila. Jadi saya sih boleh punya hak untuk 120 tahun. Tapi saya ingat dulu waktu muda suka berkelahi, suka nakal. Jadi saya di-courting, dipendekin. Ya mungkin bisa 99 tahun gitu. Kan dipotong. Bisa juga sekalian 95. Tapi targetnya bukan 70, 120. Dikurangi sedikit, bolehlah. Maka itu saya sampai sekarang masih tetap semangat, saudara. Karena Roh Kudus itu memberi kekuatan yang dahsyat. Saya penuh Roh Kudus itu umur 17 tahun. Sampai sekarang tidak pernah berhenti. Waktu 17 tahun saya keliling naik sepeda ngabarkan Injil. Sukun, Malang Sukun, Malang Kepanjen, Kanjuruan. Malang Bululawang 12 kilo. Bolak-balik 24 kilo. Malang Tumpang 21 kilo. Bolak-balik 42 kilo. Itu orang kalau penuh Roh Kudus tuh, waduh, nggak bisa dicerita. Itu bukan dari manusia, bukan. Itu gila yang datang dari surga. Gilanya bukan gila manusia. Sampai sekarang masih tetap begitu. Makanya doanya Daud itu berkata, janganlah kiranya Tuhan rohmu undur daripada hambamu. Itu tangisan yang harus kita nyatakan di hadapan Tuhan. Yang bikin kita hebat, yang bikin kita kuat, yang bikin kita berhasil itu bukan usaha manusia. Hidup itu sedangkan nomor 1 bertobat, percaya Yesus. Sesudah itu target kita nomor 2, kita harus penuh Roh Kudus. Kalau sudah pintar, gelarnya banyak. Saya sekolah di Amerika, saya bergelar doktor, sekalian. Saya pendiri Gereja Bethel Indonesia. Apain yang saya sombong? Langkah kedua setelah bertobat. Targetmu penuh Roh Kudus. Kalau ini belum, bisnismu, pekerjaanmu, apapun, hanya dipimpin oleh roh manusia, dirimu, kepintaran dan sekolahmu, dan titel-titelmu yang memimpin itu semua. Tapi sekalipun saya bergelar doktor, no. Itu tubuh dan jiwa. Cukup untuk di dunia, nggak cukup untuk menghadap Allah di sorga. Sebab itu saya minta supaya setiap orang merenungkan ini. Bahwa langkahmu sekarang ini adalah harus penuh Roh Kudus. Kalau penuh Roh Kudus itu pimpinan bukan lagi kita, tapi Allah yang bekerja di dalam kita. Allah Bapa di surga, Allah Yesus di bumi, Allah Roh Kudus di hati. Orang Kristen kebanyakan percaya Allah di surga, Yesus pun sudah di surga. Sekarang saya mau tanya, siapa yang hari ini ada Allah di hatinya? Kita baru jadi Kristen. Tapi pernahkah saudara sadar bahwa saya berdoa, terus berdoa. Supaya anggota gereja itu jangan cuma jadi Kristen, tapi berubah menjadi anak Allah. 1 Yohanes 2 mengatakan, seberapa banyak orang yang menerima dia, diberi kuasa
menjadi anak-anak Allah oleh Roh Kudus dalam dia. Jadi target kita mesti jadi anak Allah. Perang dunia ketiga segera terjadi. Are you ready to go? Siap untuk pergi enggak? Aduh. Ketika dunia dihancurkan dengan air bah, Tuhan taruh pelangi. Tanda aku bersumpah tidak akan menghabiskan dunia dengan air bah. Tapi pelangi itu salah satu tanda juga bahwa Tuhan akan menghancurkan dunia dengan api. Kitab Sebanya dikatakan dunia akan hangus karena api. Baru aja kita zaman ini sekarang sadar, apakah api nuklir yang akan menghancurkan kita? Sekarang 5 negara di dunia bikin bunker-bunker di bawah tanah yang anti atom, anti hidrogen. Orang cuma hayalan, fata morgana, bayangan. Kalau nanti perang nuklir datang, aku bisa berlindung di sini. Ini sama dengan Mbah Marjan yang jaga gunung Merapi, saudara sekalian. Orang bilang dia kebal dan tidak bisa mati. Sekarang Mbah Marjan kering juga kena gunung Merapi. Yang ada sekarang Pancen Oye gitu. Pancen Oye, tapi udah nggak ada. Manusia mencoba menjadi seperti Mbah Marjan, saudara. Tapi saya ingatkan bahwa kerendahan hati itu sikap paling damai di dunia. Kerendahan hati adalah satu pengakuan bahwa kita tidak berarti apa-apa. Tanpa Tuhan kita hampa. Semua yang kita miliki berasal dari Dia. Jangan menyombongkan apa yang ada kita miliki. Banyak orang lupa diri. Nanti seperti Raja Uzia kena sakit kusta, diasingkan oleh Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Belajar bersyukur dalam segala keadaan. Senang pasti bersyukur. Susah kita pun harus bersyukur. Sebab sadar kalau kita hidup suci, kalau kita hidup sungguh-sungguh dekat dengan Allah, kalau kesusahan itu ada, itu tandanya Tuhan mau bikin kita naik kelas. Lah orang kalau ujian itu tandanya mau apa? Naik kelas. Jadi kalau susah datang kita percaya bahwa Tuhan itu rencananya baik dalam diri kita. Itu satu proses. Jangan banyak protes. Sadar itu proses. Tuhan mau ngangkat aku ke satu tempat yang lebih baik. Sebab itu orang yang rendah hati itu adalah orang yang senantiasa mengucap syukur. Ucapkan syukur senantiasa. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Orang yang rendah hati ialah mereka yang hidup sederhana. Saudara boleh datang di Tasikmalaya. Siapa yang nggak kenal Om Julius di Tasikmalaya? 56 tahun saya jadi ketua-ketua. Saya yang bangun Bamak Tasikmalaya. Saya bangun Yayasan Krisonta. Saya yang memprotes pemerintah karena ambil kuburan Belanda. Dan pemerintah ganti. Saya bisa beli tanah kuburan orang Kristen. Kalau rapat dengan wali kota bilang, mana sesepuh kita kok belum datang? Saya muncul di pintu, wah syukur alhamdulillah sesepuh kita sudah datang. Saya belum pernah minta uang dari gereja atau dapat disumbang oleh gereja rumah sebiji pun belum pernah. Saya bangun rumah papan. Majelis gereja minta izin supaya saya boleh ya ditehyankan, dimintakan
izin supaya mengumpulkan dana sebenarnya. Rumah papan itulah membesarkan anak 4 ini dengan takut akan Allah, hidup sederhana. Dan orang mengajarkan hidup sederhana itu gampang sekali untuk bisa rendah hati. Tapi kalau ngomongnya begitu, tapi gaya hidupnya sombong, nggak mungkin jadi rendah hati, saudara sekalian. Nah, orang yang rendah hati dan sederhana itu orang yang bisa berdoa, doa Bapa kami. Saudara sudah bisa doa Bapa kami. Dalam gereja seringkali orang hafal, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Mari kita coba lihat ayatnya. Orang yang berdoa taat pada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Ya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Bukan soal apa. Apakah kita dalam menghadap Bapa di surga itu? Kita menghadap dia dengan kekudusan hidup. Sekarang ada ajaran Jesus only. Kalau menyebut nama Yesus, ya udah. Tapi saya selalu menyebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus. Dikuduskanlah namamu. Sudah kita kudus? Next. Datanglah kerajaanmu. Benar Tuhan jadi raja dalam hidup kita, dalam keluarga, dalam bisnis. Berhenti dulu. Jadilah kehendakmu di bumi. Berapa banyak orang kehendakku. Bertepuk dada kayak monyet. Yang suka tepuk dada itu monyet. Aku orang Kalimantan. Di belakang rumahku banyak orang utan. Dia kalau menang gitu. Banyak orang suka tepuk dadanya, monyet itu. Biar kehendak Tuhan yang jadi di surga, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Boleh minta makan. Bukan tahan 5 tahun Tuhan. Secukupnya aja. Tapi kalau Tuhan kasih lebih, haleluya. Lebih lagi, puji Tuhan. Tapi rela. Give me the serenity to accept the thing that you have given to me. Beri kita hati yang damai. Bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hidup yang sederhana itu sudah dimulai dari rendah hati, sudah sekalian. Kalau kita rendah hati, kita baca 1 Timotius 6 ayat 6 dan seterusnya. Memang ibadat itu kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Saya tiap hari merasa cukup, jujur. Tapi setiap kali merasa cukup, Tuhan kasih lebih. Saudara percaya nggak? Saya diberkati anak cucu buyut saya insurance. Supaya pendidikan buyut 2 sudah. Saya insurance kalau saya mati, itu neneknya, makconya yang bayar. Kalau kita mati, 2-2 baru hasilnya keluar. Buyut saya semua, cucu saya, sekarang saya insurankan semua. IFG Life dulu Jiwasraya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita tidak membawa apa keluar. Terus, asal ada makanan dan pakaian cukup. Anehnya kalau kita rasa cukup, damai. Setelah damai, duit datang. Ini mau duit suruh datang baru damai. Keliru. Duit datang baru pengana.
Haya, Sui Siawa. Peng-an itu kalau rasa cukup terus, tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang mengendalikan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Betapa nikmatnya hidup sederhana. Nggak ada musuh dari luar, nggak ada musuh dari dalam. Ya, jangan seperti orang yang mengejar gitu, hancur ke kebinasaan. Istri-istri sadar ini, jangan nuntut suami. Tapi suami juga tidak boleh malas, rajin. Saya adalah orang rajin, lagi muda jualan pisang goreng, sama Jepang jualan es lilin sekalian. Di SD saya jualan roti, 12 biji roti besar di kepala keliling. Saya tahu Tuhan itu mau pakai saya. Dilatih dari muda. Jadilah rendah hati. Dan hidup sederhana. Hidup yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, amin.